Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil a'izza, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dimudahkan oleh Allah bersenang-senang di taman surga dunia, di dalam majelis az-zikr, majelis ilmu yang dibacakan padanya kitabullah dan juga diajarkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat ini untuk kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita berharap kepada Allah, semoga kita hidup di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal pun di atas Islam dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hidup dan kematian yang lebih indah daripada itu. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada orang satu-satunya yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwanil a'izza, ma'asyiral muslimin, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan memulai membahas al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh seorang imam besar
dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal dengan Syekhul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada beliau dengan pahala yang sebesar-besarnya atas kemanfaatan yang telah beliau curahkan dengan seizin Allah bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau ini meninggal pada tahun 728 Hijriyah. Nah, yang ada di hadapan kita adalah salah satu dari kitab beliau yang dikenal dengan Al-Aqidatul Wasithiyah. Asalnya tulisan beliau ini yaitu Al-Aqidatul Wasithiyah sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu' Al-Fatawa, yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau dan fatwa-fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam Majmu' Al-Fatawa pada jilid yang ketiga halaman 164 dan 194. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kana sababu kitabatiha annahu qadima alayya min ardi wasit ba'du qudhati nawahiha. Sebab penulisan buku ini yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah karena telah datang kepadaku dari negeri Wasit sebahagian qadhi yang ada di salah satu wilayahnya. Syekhun yuqalu lahu, seorang syekh yang namanya Radhiyuddin Al-Wasiti, ya, memang penduduk asli negeri Wasit. Radhiyuddin Al-Wasiti min ashabis Syafi'i, dari pengikut madhab Asy-Syafi'i. Qadima alaina hajjan, beliau ini datang ke tempat kami dalam perjalanan haji. Wa kana min ahlil khairi wad din, beliau ini termasuk dari ahlil khair, ya, termasuk dari orang baik, wad din, orang yang kuat agamanya. Wa syaka man nasu fihi bitilkal bilad, beliau mengeluhkan tentang kondisi manusia yang ada di wilayahnya tersebut. Wa fi daulatit Tatar, dan juga orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan Mongolia. Karena memang bangsa Mongol sempat menjelajah ke berbagai penjuru dunia, ya, dan salah satunya masuk ke sebahagian wilayah Islam pada waktu itu, yang berhasil
mereka kuasai dengan penuh kezaliman. Min ghalabatil jahli wal zulmi wa durusid dini wal ilm. Beliau mengeluhkan kondisi manusia yang ada di wilayahnya dan di wilayah-wilayah kekuasaan Tatar, kekuasaan Mongolia, yang mana kebodohan itu sangat dominan. Demikian pula kezaliman dan runtuhnya agama serta ilmu di wilayah-wilayah tersebut. Wa sa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu 'umdatan lahu wa li ahli baitih. Maka beliau memohon kepadaku agar aku bisa menuliskan untuknya sebuah akidah yang menjadi pedoman beliau dan keluarganya, menjadi pedoman beliau dan orang rumahnya. Fasta'afaitu min dzalik. Awalnya aku memohon maaf kepada beliau untuk melakukan itu. Syekhul Islam menolaknya. Ya. Wa qultu, dan aku katakan kepadanya, qad kataban nasu aqaida muta'addidah. Manusia telah menulis, maksudnya para ulama telah menulis berbagai perkara-perkara akidah yang beraneka ragam, dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Fakhudh ba'dha aqaidi a'immatis sunnah. Maka silahkan engkau ambil sebahagian tulisan akidah imam-imam sunnah. Fa'alah hafiz su'al, kata Syekhul Islam, namun beliau ini mendesakku dalam meminta agar aku menuliskan untuknya sebuah akidah. Wa qala, dan beliau menyatakan, ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Aku tidak ingin kecuali sebuah akidah yang engkau secara langsung penulisnya. Maka kemudian kata Syekhul Islam, fakatabtu lahu hadhil aqidah. Maka aku tuliskan untuknya akidah ini. Wa ana qa'idun ba'dal asr. Dalam keadaan aku duduk setelah melaksanakan sholat asar. Ya, beliau tuliskan, selesai, dan dinamai dengan al-aqidatu al-wasitiyah. Nah, kenapa disebut dengan al-aqidatul wasitiyah? Karena ini adalah tulisan yang mengandung perkara-perkara prinsip akidah untuk penduduk wasit. Untuk penduduk wasit. Nah, dan disebut wilayah itu dengan wilayah wasit. Wasit itu adalah sebuah wilayah yang dahulu didirikan oleh Al-Hajjaj pada tahun sekitar 84 Hijriyah sampai 86 Hijriyah. Disebut wilayah itu dengan wasit. Artinya apa wasit? Yang menengahi atau yang berada di pertengahan. Karena memang jaraknya pertengahan antara Baghdad, antara dia dengan Baghdad, antara dia dengan Basrah, antara dia dengan Madain. Nah, makanya disebut dengan wasit. Jadi memang letaknya pertengahan. Itu hampir sama antara wasit, jarak antara wasit dengan Kufah, jarak antara wasit dengan Basrah, jarak antara wasit dengan Al-Madain itu hampir sama. Jadi memang letaknya strategis di pertengahan. Maka disebut dengan wasit. Ya. Akidah ini yang ditulis oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ditulis untuk penduduk wasit. Makanya disebut al-aqidatu al-wasitiyah. Nah, disebut dengan al-aqidatul wasitiyah. Buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan al-aqidatul wasitiyah ini mempunyai perhatian besar di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Ya. Di sini secara garis besar Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menjelaskan prinsip-prinsip akidah. Ya. Beliau mensyarah, beliau menjelaskan secara gamblang
tentang prinsip-prinsip akidah yang terkait dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Ini dijelaskan oleh beliau di dalam buku ini. Juga beliau menjelaskan tentang akidah ahli sunnah terkait dengan masalah kepemimpinan, al-imamatul uzma, kepemimpinan, kekhilafahan. Ya. Demikian pula yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sampai juga beliau berbicara tentang kepemimpinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memegang al-khilafah dan keyakinan ahlus sunnah tentang masalah itu. Ya, serta sikap ahlus sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga banyak berbicara mengenai perkara-perkara akhlak yang semestinya dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah. Buku ini lengkap, ya, mengandung prinsip-prinsip akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagi para penuntut ilmu, kalau ingin melihat sekarang ini di perpustakaan Islam, mereka akan mendapatkan syarah yang cukup banyak terhadap tulisan Syekhul Islam ini. Syarah penjelasan mengenai al-aqidatul wasitiyah itu banyak ditulis oleh para ulama, ya. Tetapi yang paling baik dari semua syarah itu menurut Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala adalah kitab At-Tanbihatus Sunniyah 'alal Aqidatil Wasitiyah. At-Tanbihatus Sunniyah 'alal Aqidatil Wasitiyah. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Ibnu Rashid rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian bagi seorang penuntut ilmu, seorang ahli sunnah wal jamaah, bila dia ingin benar-benar mengerti, memahami dengan baik prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dalam semua bab, secara gamblang, secara detail, secara baik, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari dengan baik buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Termasuk diantaranya buku ini, Al-Aqidatul Wasitiyah. Nah, ada beberapa keunggulan dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dibanding tulisan-tulisan akidah, buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya, ya. Setidaknya disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, ada 4 sisi kenapa kita sebagai penuntut ilmu, sebagai ahli sunnah lebih mementingkan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala daripada buku-buku yang lain dalam babul akidah, ya. Ada paling tidak 4 keunggulannya. Yang pertama, kata beliau, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau memahami dengan baik ucapan-ucapan para imam Islam, para imam sunnah yang ada sebelum beliau, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memahami dengan baik ucapan-ucapan para imam-imam sunnah dalam babul akidah yang datang sebelum beliau, beliau mampu untuk menyusunnya dengan susunan yang baik dan indah, ya, yang mampu menggabungkan, mengumpulkan ucapan-ucapan para imam-imam sunnah itu dengan dalil-dalilnya dan pengertian-pengertiannya. Jadi akan lebih lengkap, lebih komplit, dengan susunan yang bagus dan makna yang benar.
Itu tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beda dengan ulama-ulama sunnah yang sebelumnya. Ya. Imam-imam sunnah yang sebelumnya mungkin tidak akan sekomplit tulisan mereka tentang masalah akidah seperti apa yang ditulis oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Nah, hal yang kedua yang menjadi keunggulan Syekhul Islam dan tulisan-tulisan beliau dalam babul aqidah, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari sisi pemahaman terhadap dalil, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencapai suatu tingkatan yang dipersaksikan oleh orang-orang yang ada di masa beliau dan orang-orang yang setelah beliau rahimahullahu taala sebagai tingkat pemahaman yang luar biasa dalam tentang dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sumber akidah itu harus dari apa? Dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dalil-dalil perkara akidah itu difahami dengan baik oleh Syekhul Islam dengan tingkat pemahaman yang dalam. Ya. Tidak hanya sekedar sampai di situ, beliau juga memahami dengan baik dengan tingkatan pemahaman yang cukup dalam, yang dipersaksikan oleh orang-orang yang ada di masa beliau dari kalangan para ulama ataupun yang datang setelah beliau dari kalangan para ulama. Ya. Beliau juga memahami dengan pemahaman yang dalam tingkatan pemahaman yang seperti itu dari ucapan-ucapan as-sahabah tentang perkara akidah, dari ucapan-ucapan tabi'in dan juga ucapan-ucapan atba'at tabi'in. Nah, sehingga beliau faham banget dengan pemahaman yang dalam tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang terkait dengan masalah akidah. Demikian ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan tabi'in, ucapan atba'ut tabi'in, yang dengannya ditafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan difahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kecerdasan, kejeniusan, kedalaman ilmu, pengetahuan, wawasan Syekhul Islam itu jarang tandingannya di kalangan para ulama. Ya, ini keunggulan beliau, sehingga tulisan-tulisan beliau itu mantep banget dalam babul akidah. Ya, karena kedalaman pemahaman beliau yang jarang tandingannya mengenai dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan tabi'in, ucapan-ucapan atba'at tabi'in di dalam babul akidah. Itu mengapa kita harus mengedepankan buku-buku beliau dibanding ulama-ulama yang lain. Bukan berarti nggak bagus, tapi beliau ini mempunyai kelebihan. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menulis tulisan-tulisan beliau tentang babul akidah, dan antum bisa lihat di tulisan-tulisan beliau tentang masalah akidah, beliau mengingat dan menghadirkan pendapat-pendapat ahlil bid'ah di dalam bab itu dengan lengkap, sehingga kita tahu pendapat ahlil bid'ah dari aliran ini apa, dari aliran ini apa, dari aliran ini apa, dari aliran ini apa, disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah lengkap, komplit. Itu kehebatan beliau. Ya, kedalaman ilmu beliau. Dan tidak hanya sekedar diucapkan atau disebutkan pendapat-pendapat ahlil bid'ah di dalam sebuah babul akidah dari berbagai alirannya, dari berbagai sektenya, tapi juga disertakan oleh Syekhul Islam masing-masing aliran dan sekte itu dalilnya apa dia sehingga bisa berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya mereka ini. Yang ini dalilnya adalah demikian, yang ini adalah dalilnya demikian. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam. Ya. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala membantah masing-masing pendapat dari sekte-sekte menyimpang itu dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Itu kelebihan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang Anda tidak akan dapatkan di buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama-ulama lain. Ya. Selengkap ini dan sekomplit ini itu hanya biasanya terdapat
di tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan di dalam buku ini nanti akan kita lihat bagaimana beliau menuliskan secara ringkas, simpel tentang akidah-akidah ahli sunnah, tetapi terlihat komplit dalam segala bab, terintisarikan dengan baik, dengan kalimat yang indah. Nah, itu kelebihan Syekhul Islam yang barangkali sering tidak ada pada tulisan-tulisan yang lain. Apalagi ulama-ulama yang sebelumnya, sering sekali tulisan mereka itu tidak sekomplit ini dan tidak terfokus gitu ya. Nah, bercabang-cabang ke berbagai macam masalah. Taib. Kemudian yang keempat, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sering sekali menerangkan di dalam perkara akidah ini, tulisan-tulisan beliau tentang perkara akidah ini, hal-hal yang di buku-buku ulama yang terdahulu sebelum beliau, tulisan-tulisan yang terdahulu sebelum beliau dari perkara-perkara akidah, beliau terangkan hal-hal yang masih global. Jadi di buku-buku ulama-ulama yang terdahulu sebelum beliau, terkadang ada sebahagian ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama lampau sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang masih sifatnya itu mujmal, global sekali. Orang bisa salah paham ketika membacanya. Kalau dia nggak mempunyai ilmu yang dalam, pengetahuan yang sedikit lebih luas tentang babul akidah, dia bisa salah paham, dia bisa salah mengerti tentang apa yang dituliskan oleh seorang imam sunnah sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena kalimatnya global. Tapi kalau Syekhul Islam, beliau datang di dalam tulisannya dengan sesuatu yang lebih rinci dan lebih detail. Yang global di tulisan ulama lain, beliau tuliskan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci, dengan lebih gamblang, sehingga orang lebih paham. Ini keunggulan apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memperinci, menggamblangkan ya, penjelasannya lebih lengkap dibanding sebahagian kitab-kitab yang terdahulu sebelum beliau, yang barangkali dari ucapan penulis kitab ada yang global, diterangkan secara lebih rinci oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, maka orang-orang yang mempelajari perkara akidah, babul akidah, akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian tidak melihat kepada apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, bisa jadi dia salah faham. Ya, salah faham di dalam mencerna sebahagian ucapan ulama salaf, sebagian tulisan ulama sunnah yang lainnya. Ya. Nah, karena di dalam tulisan yang lain, ucapan yang lain selain Syekhul Islam, terkadang lafadznya itu global. Nah, di sini dia butuh kepada keterangan Syekhul Islam yang lebih rinci, yang lebih detail, sehingga dia nggak salah paham. Makanya seorang penuntut ilmu, ya, kalau dia ingin memahami perkara akidah dengan baik, dia tidak boleh lepas dari mempelajari buku-buku Syekhul Islam, tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, nanti bagi antum yang sudah mempelajari banyak buku akidah akan bisa memperbandingkan. Ada akidah yang ditulis oleh Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, bandingkan dengan tulisan Syekhul Islam, itu beda. Demikian pula keterangan-keterangan yang dijabarkan oleh muridnya, ya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini dua orang ulama yang sangat unggul di dalam babul akidah. Ya, karena yang sangat mengerti akan penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terutama di dalam babul akidah, ya muridnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim
Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Makanya para ulama dari masa lampau sampai saat ini, setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai saat ini, tidak bisa lepas dari tulisan-tulisan Syekhul Islam dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam babul aqidah. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari masalah akidah dengan baik, mulailah dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Itu akan memudahkan kita. Ya. Kalau kita ngambil akidah yang lain, bukan tidak bagus, bagus. Tapi kalau kita salah di dalam memahaminya, kita tergelincir. Sedangkan tulisan-tulisan Syekhul Islam itu sangat gamblang, rinci, jelas, komplit, lengkap dengan susunan yang sangat indah. Ya. Mulai dari yang simple, yang ringkas seperti Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai tulisan-tulisan beliau yang panjang, yang luas, ya, di dalam babul aqidah. Nah, bahkan kalau ada seorang yang mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, hanya mempelajari buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan tidak mempelajari buku-buku yang lainnya, itu sudah cukup. Karena apa yang ada di dalam tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga pada apa yang ada di dalam tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, itu sudah lengkap, komplit, detail, rinci, ya, sehingga akan memberikan pemahaman yang baik di dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah, yang belum tentu bisa ditemukan di dalam tulisan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama sunnah yang sebelum beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, ini beberapa alasan kenapa sangat bagus kita memilih untuk mempelajari Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kok panas sekali ini, tolong dihidupin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Pertama, beliau membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama menggunakan kalimat dengan susunan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalimat dengan susunan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pertama menggunakannya? Siapa? La. Yang pertama menggunakannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Turun ayat di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 ketika Nabi Sulaiman menuliskan suratnya kepada siapa? Malikatu Saba, Ratu Saba, Ratu negeri Saba yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Dan penamaan ini tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Penamaannya adalah Ratu Bilqis. Yang jelas dia adalah Ratu negeri Saba. Dari mana itu? Wallahu a'lam.
Ya, bisa jadi biasanya hal-hal yang seperti ini datang dari riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, tapi dalilnya dari ayat Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi bahwa beliau itu bernama Bilqis tidak ada. Nah, tulisan Nabi Sulaiman disebutkan di dalam ayat itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sungguhnya dia yaitu Allah, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sungguhnya surat ini dimulai dengan apa? Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama menulisnya dengan kalimat lengkap dengan susunan seperti ini adalah Nabi Sulaiman. Ya. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menulis dengan kalimat susunan bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ya. Tapi tatkala turun ayat ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, barulah Nabi menggunakan ini, menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti yang dituliskan, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf dan juga yang selainnya. Nah, dan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini tepat sekali bila digunakan di awal penulisan sebuah karya ilmiah seperti yang dilakukan oleh para ulama. Mesti selalu di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena ilmu itu adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Ilmu adalah bahagian dari rahmat Allah yang luas, yang Allah bagi-bagi di antara para hambanya. Ada yang dikasih banyak oleh Allah, ada yang dikasih sedang, ada yang dikasih sedikit. Ya. Makanya ketika seseorang akan masuk ke dalam sebuah karya ilmiah yang mana ilmu itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya tulisan ini banyak ilmunya, kemanfaatannya, pengetahuan yang disebarkan di kalangan kaum muslimin, dimulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ar-Rahman artinya adalah zat yang mempunyai rahmah. Ar-Rahman itu sifat rahmah yang ada pada Allah, qaimatun bidzatih, tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah terlepas dari zat Allah tabaraka wa taala, azaliyan wa abadiyan. Ya, sebelum alam semesta ini ada dan setelah alam semesta ini binasa, rahmat Allah itu ada pada zat Allah azza wa jalla. Allah yang mempunyai rahmat yang azaliyah dan abadiyah seperti ini, mulai dari sebelum adanya alam semesta ini sampai berakhirnya alam semesta ini dan tanpa batas. Ini disebut, ketika Allah mempunyai sifat rahmah yang demikian, disebut dengan nama Ar-Rahman. Rahman Allah yang tegak pada zat Allah, sifat Allah rahmah yang tegak pada zat Allah, yang rahmat itu maha luas, yang ada pada Allah secara azaliyah sebelum adanya alam semesta, tanpa permulaan, wa abadiyah, bahkan setelah habisnya alam semesta ini, tanpa pengakhiran, tanpa penghabisan. Ya, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, azaliyah dan abadiyah. Maka disebutlah dengan Ar-Rahman, Allah yang mempunyai sifat rahmah pada zatnya, rahmat yang luas, azaliyah dan abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Dan Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat rahmah yang dibagi-bagi Allah kepada siapa yang Allah kehendaki di kalangan hambanya. Karena sifat rahmah yang ada dalam nama Ar-Rahim adalah sifat rahmah yang sampai kepada makhluknya. Makanya ketika Allah berbicara tentang kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, Allah menggunakan nama Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima.
Dan Allah itu penyayang, mempunyai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kata wa kana bil mu'minina rahmana, tapi wa kana bil mu'minina rahima. Karena rahmat Allah yang sampai kepada makhluknya itu terkandung di dalam nama Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Nah, ini masalah akidah kita akan bahas dengan lebih rinci ya. Antum harus perhatian. Nah, mungkin sekarang azan dulu. Yang azan dulu biar kita bisa lebih konsentrasi sebelum kita sholat maghrib. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Ya, sedikit kita lanjutkan. Nah, jadi nama Allah Ar-Rahman itu mengandung sifat Allah Ar-Rahmah yang qaimatun bidzatih, yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Ar-Rahmah dengan rahmah yang luas, yang secara azaliyah dan abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, ada bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang luas yang ada pada zatnya, abadi, azaliyah dan abadiyah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmah, yang mana rahmah Allah ini sampai kepada makhluknya. Maka sifat Allah yang sampai kepada makhluknya ini termaktub atau terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Karena perhatikan, sifat Allah itu ada dua jenis. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat Allah yang tegak pada zatnya, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini azaliyah dan abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Contohnya seperti sifat Allah Al-Hayah, sifat kehidupan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini tidak terkait dengan kehendak Allah. Selalu bersama zat Allah abadiyah
azaliyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tidak pernah suatu saat dikatakan Allah itu tidak hidup. Ya, secara zatnya Allah mempunyai sifat al-hayah, kehidupan. Nama Allah dari sifat kehidupan ini disebut dengan al-hayy. Apa artinya al-hayy? Yang maha hidup. Nah, sifat Allah ar-rahmah yang ada di dalam nama ar-Rahman juga seperti ini. Zat Allah yang selalu ada tegak bersama zat Allah, sifat Allah yang selalu tegak bersama zat Allah azaliyah dan abadiyah. Tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak pernah ada satu saat Allah terlepas daripada sifat ini. Makanya disebut dengan sifat zatiyah. Yang kedua, ada sifat Allah yang diistilahkan dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melakukan, memperbuat sifatnya ini kapan dikehendaki oleh Allah, dan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya seperti sifat al-kalam. Allah berbicara kapan dikehendaki oleh Allah, ya, dan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan sifat fi'liyah. Tapi ingat bahwa setiap sifat fi'liyah terkandung di dalamnya sifat zatiyah. Seperti al-kalam, walaupun secara individu sifat ini, parsial-parsial, bagian-bagian dari sifat ini adalah fi'liyah. Allah berbicara kapan dikehendaki oleh Allah, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah berbicara. Tetapi secara dasarnya sifat bicara ini adalah sifat zatiyah yang selalu ada pada zat Allah secara azaliyah dan abadiyah, ya, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, selalu ada pada zat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mempunyai sifat ini secara dasarnya pada zat Allah, Allah akan berbicara kapan dikehendaki oleh Allah, ya, dan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka setiap sifat fi'liyah mengandung sifat zatiyah, tapi tidak setiap sifat zatiyah mengandung sifat fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya al-hayah, kehidupan. Ya, tidak bisa dikatakan Allah itu hidup kapan dikehendaki oleh Allah. Ya, kepada siapa dikehendaki oleh Allah, dalam bentuk apa dikehendaki oleh Allah. Nggak bisa dikatakan seperti itu, karena ini tidak terkait dengan kehendak Allah. Sifat kehidupan ini hanya semata-mata sifat zatiyah. Nah, ar-rahmah itu secara dasarnya adalah sifat zatiyah yang merupakan rahmat Allah yang tegak pada zatnya dan tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azaliyah dan abadiyah. Tapi secara parsialnya, bahagian-bahagiannya, Allah akan menyampaikan rahmat itu kepada makhluknya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini menjadi sifat apa? Fi'liyah. Maka sifat dzatiyah dari sifat rahmah ini terkandung di dalam nama Ar-Rahman, dan sifat fi'liyah dari sifat rahmah ini terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Paham ya? Paham nggak Pak Agus? Agak blank ya? Baik, ya diulangi nanti rekamannya. Paham? Yang lain paham ya? Kalau kita berbicara tentang sifat Ar-Rahmah yang merupakan sifat dzatiyah, ada pada nama Ar-Rahman, karena dia sifat dzatiyah yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah terlepas dari Allah, azaliyah dan abadiyah. Dia adalah sifat rahmah Allah yang maha luas pada zat Allah. Tapi kalau terkait dengan makhluknya yang merupakan sifat fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan kapan dikehendaki oleh Allah, dan apa bentuk yang dikehendaki oleh Allah,
ini terdapat di dalam nama Ar-Rahim. Dia sifat fi'liyah. Nah, itu bedanya nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Paham ya? Saya kira gampang kok, mudah. Baik. Jadi ketika kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai sebuah ilmu, apalagi semacam ini karya ilmiah, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Allah itu maha pengasih secara zatnya dan maha penyayang secara perbuatannya. Secara zatnya Allah itu rahmatnya luas, dan secara perbuatannya Allah akan memberikan rahmat itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memulai pembahasan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah bahagian dari rahmat Allah. Anda nggak akan dapat ilmu kalau Anda tidak dirahmati oleh Allah. Walaupun Anda belajar sampai jeblok. Iya. Karena ilmu itu seperti rezeki, ya. Orang tidak akan diberi ilmu oleh Allah kalau tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana rezeki, walaupun orang itu sampai banting tulang, peras keringat, ya, jungkir balik di dalam mencari rezeki, kalau Allah tidak memberinya, bisa dia dapat rezeki? Bisa enggak? Enggak bisa. Begitu juga ilmu, karena semua ini merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat tepat kalau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, kita salat. Insyaallah kita lanjutkan setelah salatul maghrib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.